Habaib. Kalau ngaku NU tapi benci Habaib sama dengan NU palsu. Bagaimana? Gagasan belum ada sudah minta restu untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persahabatan dari Aras 9 Channel dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku sekalian, ternyata pembiasan sejarah, termasuk juga sejarah Nahdlatul Ulama itu terjadi sejak lama dan masif. Baik disampaikan secara lisan di panggung-panggung ceramah, juga dalam tulisan-tulisan. Dan pada edisi kali ini saya akan mengupas satu berita terkait dengan berdirinya Nahdlatul Ulama dalam sebuah media online yang dikait-kaitkan terhadap Ba'alawi atau Habaib dengan judul yang sangat bombastis. NU berdiri atas restu Habaib. Kalau ngaku NU tapi benci Habaib sama dengan NU palsu. Padahal ajaran kita kan tidak seperti itu ya. Membenci, mencintai, ya harus mencintai. Dan mencintai tidak pilih-pilih. Dalam kita mencintai memang sudah perintah secara mutlak kan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kan begitu, tidak pilih-pilih. Man fil ardi siapa saja yang ada di bumi. Karena memang kita dikehendaki oleh Sang Pencipta untuk saling menyayangi, sebagaimana Sang Pencipta adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Baik, saudara-saudaraku sekalian, saya pikir hal itu tidak perlu diperpanjang. Orang-orang yang berpikir logis yakin akan bisa memilah, dan yang belum logis mudah-mudahan pada saatnya nanti juga akan memiliki pemikiran yang logis. Saya baca beberapa informasi di dalam media online ini, dan nanti juga saya akan cantumkan di kolom deskripsi bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut. Pada intinya menurut berita ini bahwa Nahdlatul Ulama berdiri atas restu Habaib. Ini ada kesamaan dengan yang pernah kami ulas yang disampaikan oleh Bahar bin Smith ya. Sahabat-sahabatku sekalian, saya langsung baca di sini disebutkan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari sangat memuliakan dan mengutamakan peran dzurriyyah Rasulullah atau Habaib dalam hal pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama sehingga sampai kapanpun NU tak bisa dilepaskan dari para Habaib. Berdirinya NU atas restu para Habaib diantaranya: 1. Habib Abdullah bin Ali bin Hasan Al-Haddad, Sanging, Bangil, Jawa Timur ya. Yang kedua, Habib Abu Bakar bin Husain Assegaf, Bangil. Yang ketiga, Habib Husain Al-Haddad, Jombang. Yang keempat, Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, Kutub, Gresik. Yang kelima, Habib Ahmad bin Abdullah Asgaf. Pada bagian berikutnya diinformasikan bermula dari cerita Kiai Ahmad Hulaimi Ahyad mengatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari mempunyai kedekatan sesama ulama Habaib seperti dengan Habib Husain Al-Haddad, Jombang. Mereka berdua selalu musyawarah dalam menghadapi persoalan agama dan bangsa. Kemudian pada tahun 1920 Habib Husain Jombang mengajak Kiai Hasyim Asy'ari ke rumah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sanging. Selain silaturahmi juga tabarrukan belajar agama kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sanging, sebagaimana Mbah Kiai Khalil Bangkalan Madura, guru Kiai Hasyim Asy'ari, juga belajar kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sanging. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari minta restu kepada beliau untuk mendirikan Jam'iyah NU. Jadi intinya selain meminta restu, juga Kiai Hasyim dan Mbah Khalil pernah berguru terhadap Habib yang di Sanging Bangil ini, yakni Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sanging Bangil. Saya tidak tahu apakah Mbah Khalil pernah berguru sama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sanging ini, termasuk juga Mbah Hasyim Asy'ari. Sepanjang sepengetahuan saya dalam sejumlah buku-buku biografi Mbah Hasyim Asy'ari, saya tidak menemukan nama guru beliau bernama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mungkin ada tapi saya belum melihatnya ya. Sebab apalagi kalau ini setting peristiwanya 1920,
Mbah Hasim kan sudah lama mendirikan pondok pesantren. Apakah mungkin beliau belajar agama seperti yang dikatakan tadi? Ya wallahu a'lam lah. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, sekarang saya fokus kepada berdirinya NU atas restu habaib ini. Bahwa dengan setting peristiwa 1920, Habib Husein Jombang mengajak Kiai Hasyim Asy'ari ke rumah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging, Bangil, Jawa Timur ya. Selain silaturahmi menimba ilmu, kemudian di sini juga dikatakan bahwa Mbah Hasyim meminta restu kepada Habib Abdullah untuk mendirikan Jamaiyah NU. Ini titik poin utama yang akan saya kupas. Sahabat-sahabatku sekalian, sebagaimana sering saya sampaikan di kanal ini ataupun di kanal-kanal yang lain tentang latar belakang berdirinya Jamaiyah Nahdlatul Ulama, ada 3 motif ya. Saya ambil satu di antaranya adalah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ini bermuara nanti kepada Komite Hijaz 1926. Nah, kalau tadi dikatakan 1920 Mbah Hasyim sudah memohon restu untuk berdirinya Jamaiyah Nahdlatul Ulama, padahal kata Jamaiyah Nahdlatul Ulama itu sendiri belum ada. Karena ketika kita melihat pada sejarah atau rapat Komite Hijaz, nama Jamaiyah yang menjadi Nahdlatul Ulama itu ya diciptakan pada saat itu. Apalagi jika kita melihat siapa pengusul atau anggaplah pionir dalam berdirinya Nahdlatul Ulama. Secara umum dari sejumlah buku, termasuk buku Kiai Anam, yakni buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU, tak lain adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau Mbah Wahab. Lantas kapan Mbah Wahab ini kemudian mengusulkan terhadap Mbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan sebuah jamaiyah yang pada saat itu belum dinamai Nahdlatul Ulama, jamaiyah khusus kaum Ahlus Sunnah atau kiai-kiai pesantren. Itu terjadi dari sejumlah sumber, baik dari sumber yang disampaikan oleh Kiai Haji Khairul Anam dalam bukunya ataupun sumber-sumber yang lain merujuk kepada angka tahun 1924. Jadi kalau dari 1920 masih ada 3 tahun atau 4 tahun ya. 1924 itu pun pertengahan, dan ini ketika dielaborasi dengan pernyataan Ki Haji Raden As'ad Syamsul Arifin ketika beliau diutus oleh Mbah Khalil Bangkalan untuk menyampaikan tongkat yang pertama, itu terjadi pada 1924 pertengahan. Jadi sama-sama pertengahan, jadi make sense ini cerita. Kemudian Ki Haji As'ad Syamsul Arifin juga ditugaskan untuk mengantarkan tasbih. Itu 1924 akhir. Artinya kalau dalam media tadi dikatakan bahwa 1920 Mbah Hasyim sudah minta restu sama Habib yang di Bangil tadi untuk mendirikan Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Padahal gagasan untuk mendirikan sebuah jamaiyah yang kemudian menjadi Jamaiyah Nahdlatul Ulama itu terjadi pada pertengahan 1924. Bagaimana gagasan belum ada sudah minta restu untuk mendirikan Jamaiyah Nahdlatul Ulama? Ini kan aneh. Dan harus diingat juga ketika Mbah Wahab matur sama Mbah Hasyim untuk mendirikan jamaiyah khusus untuk kiai-kiai pesantren karena maraknya faham pembaru dan juga terjadi kekacauan di Makkah Madinah akibat serangan dari Najat yang bisa mengganggu kehidupan beragama di Makkah Madinah. Itu Mbah Hasyim tidak langsung mengiyakan. Beliau masih menerima sebagai sebuah ide, kemudian istikharah. Istikharah beliau bukan mendapatkan isyarah mimpi, melainkan diantarkan tongkat oleh gurunya yakni Mbah Khalil Bangkalan melalui Ki Haji As'ad Syamsul Arifin. Tongkat kemudian tasbih. Waktunya sama, 1924 pertengahan dan akhir ketika mengantarkan tasbih. Itu artinya apa? Dua kisah ini walaupun disampaikan orang yang berbeda dan terjadi pada tempat yang berbeda, setting waktunya sama, jadi mixen lebih diterima. Lah kalau 1920 siapa sumbernya dan bagaimana? Nah ini kalau kita mencoba menelisik dari berbagai sisi. Kemudian juga sahabat-sahabatku sekalian, seperti yang saya katakan tadi, untuk memberi nama Nahdlatul Ulama itu terjadi pada rapat di
Komite Hijaz itu yang berawal dari nama Nuhudul Ulama yang diusulkan oleh Kiai Haji Abdul Hamid, ya, Kiai Haji Abdul Hamid dari Sedayu Gresik, yang kemudian disanggah oleh Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, lalu disepakati kata Nuhudul Ulama ini yang tepat sesuai dengan makna dan maksudnya adalah Nahdlatul Ulama. Terkait dengan nama Nahdlatul Ulama ini bisa diperkuat dari pernyataan langsung Kiai As'ad Samsul Arifin ketika beliau mengantarkan tongkat dan tasbih. Beliau menceritakan kan peristiwa ketika bertemu Mbah Hasyim Asy'ari itu. Mbah Hasyim mengatakan, saya ikhlas, saya jadi nak sampaikan ke Kiai untuk mendirikan Jam'iyatul Ulama. Bukan Nahdlatul Ulama, Jam'iyatul Ulama. Kiai As'ad lalu mengatakan pada saat itu belum ada Nahdlatul Ulama, namanya belum Nahdlatul Ulama, masih Jam'iyatul Ulama, maksudnya perkumpulan para ulama. Dan banyak hal lain juga di dalam media tadi yang membahas hal-hal yang menurut saya perlu dikritisi, tetapi kiranya cukup pada batasan ini dulu. Kenapa hal ini saya angkat? Karena tentu saja media ini beredar kemana-mana dan bagi para pecintanya, para muhibbinya akan mempercayai tanpa saring, tanpa reserve begitu. Maka penting untuk saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai bentuk tanggung jawab saya yang kadung oleh Allah ditakdirkan menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Saya juga berharap kepada sahabat-sahabat sekalian, siapapun Anda, terutama kepada pengurus Nahdlatul Ulama, untuk meluruskan sejarah-sejarah seperti ini. Ketika mendapat informasi, kita telisik dulu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya Madrasah Kader NU, ya, MKNU, kemudian ada PKPNU dan yang lain-lain, itu juga dapat membendung arus-arus pembiasan dan pengaburan sejarah Nahdlatul Ulama. Bukan apa-apa, kembali lagi kepada konsep atau teori sebuah penjajahan bahwa untuk merusak satu bangsa, rusaklah sejarahnya. Mungkin kalau ini dipinjam kepada Nahdlatul Ulama untuk merusak satu organisasi, untuk merusak Nahdlatul Ulama, rusaklah sejarahnya. Ingatlah hal ini saudaraku sekalian, terutama Anda yang menjadi bagian kepengurusan di Nahdlatul Ulama. Ini saya bukan ngompori, sudah sangat lama hal-hal ini terjadi, baik di panggung ataupun di tulisan, dikepung kasarnya oleh hal-hal yang dapat merusak sendi-sendi dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.